Saya masih ingat perasaannya. Ada suara dari belakang, badan langsung kaku. Tangan di setang jadi lebih hati-hati dan kepala saya langsung mencari. Saya salah di mana? Saya belum mulai ngomong, tapi Indonesia sedang masuk duluan ke video ini. Ini sering terjadi waktu saya rekam di rumah. Kamera sudah menyala, saya sudah siap mulai. Lalu dari luar ada motor lewat, klakson kecil dari jalan, orang ngobrol di depan rumah, atau hujan yang datang tiba-tiba seperti tidak perlu izin siapapun. Di tempat lain, suara seperti itu mungkin dianggap gangguan. Di sini saya merasa itu bukan gangguan yang merusak suasana. Itu justru suasananya. Saya tidak mau membuat video tentang hal-hal aneh di Indonesia. Saya cuma mau cerita tentang beberapa sinyal sehari-hari yang orang lokal sering baca otomatis. Sementara saya masih suka berhenti sebentar. Sinyal pertama yang dulu paling sering saya salah baca datang dari jalan, klakson. Dulu klakson membuat saya tegang, terutama saat saya baru sering naik motor di sini. Karena di tempat asal saya, klakson biasanya terdengar seperti teguran. Tampaknya orang di belakang sedang berkata, "Hei, kamu mengganggu jalan." Di jalan Indonesia, suara pendek seperti itu tidak selalu membawa kemarahan. Seringkali itu cara orang memberitahu posisi mereka. Ada motor di belakang, ada orang yang mau lewat, ada ruang kecil yang sedang dibagaikan oleh banyak orang pada waktu yang sama. Saya mengerti ini bukan dari teori, tapi dari pola yang berulang. Orang membunyikan klakson, lewat sebentar lalu semuanya normal lagi. Tidak ada wajah marah, tidak ada drama, tidak ada orang yang berhenti untuk berdebat. Di situ saya merasa, jalan di sini punya cara bicara sendiri. Kadang lewat suara kecil, gerakan badan, jarak motor, dan reaksi cepat orang di sekitarnya. Klakson yang dulu terdengar seperti masalah sekarang lebih sering saya dengar sebagai tanda baca di jalan. Ada pelajaran lain yang saya dapat dari jalan. Google Maps bisa benar secara angka tapi tetap tidak menceritakan pengalaman sebenarnya. Saya pernah melihat rute yang kelihatannya sederhana. Jaraknya sekitar 700 meter, waktunya 9 menit jalan kaki. Di layar itu terlihat dekat, jadi saya keluar dengan percaya diri. Beberapa menit pertama aman, lalu trotoarnya mengecil, kemudian hilang di bagian tertentu. Saya harus turun ke pinggir jalan sambil melihat motor dari belakang dan mobil dari depan. Di satu tempat ada kendaraan parkir di tempat yang seharusnya saya lewati. Langkah saya berubah, bukan lagi jalan santai, tapi memilih celah. Di situ saya sadar peta hanya menghitung meter, badan menghitung usaha. Sejak itu, jika Maps mengatakan dekat, saya selalu menambahkan satu pertanyaan. Dekat untuk siapa? Untuk mobil, untuk motor, atau untuk orang yang benar-benar harus jalan kaki? Setelah pengalaman seperti itu, saya melihat motor di Indonesia dengan mata yang berbeda. Pernah saya melihat orang keluar rumah hanya untuk pergi ke minimarket atau jaraknya terlihat dekat. Dia ambil motor, jalan sebentar beli sesuatu, lalu pulang lagi. Kalau saya melihatnya pada minggu-minggu pertama, mungkin kepala saya langsung bertanya, kenapa tidak jalan saja? Sekarang pertanyaan tidak mungkin terjadi. Jarak pendek bisa berubah ketika kamu membawa belanjaan melewati jalan tanpa trotoar yang jelas. Menunggu celah di antara motor, atau pulang saat langit sudah gelap dan hujan bisa turun kapan saja. Dalam kondisi seperti itu, motor tidak terlihat seperti kemalasan. Anggota motor orang yang mengkontrol bisa pergi lebih cepat, membawa barang, lewat jalan kecil, dan pulang sebelum cuaca berubah. Dari luar, orang mungkin melihat terlalu banyak motor. Dari dalam kehidupan sehari-hari, motor sering terlihat seperti cara agar hidup tidak terangkut terlalu lama di jalan. Setelah urusan jalan dan motor, ada sisi Indonesia yang lebih hangat buat saya. Makan malam. Saya pernah pulang cukup malam. Badan susah capek dan di kepala saya sudah siap menerima nasib. Mungkin malam itu makan apa saja yang ada di rumah. Namun saat lewat jalan dekat tempat tinggal, masih ada satu gerobak nasi goreng dengan lampu kecil yang menyala. Tidak ramai, tidak dramatis. Cuma ada asap tipis dari wajan, suara sendok karena piring. Dua orang menunggu pesanan dan plastik es di samping gerobak. Adegan seperti ini sering membuat saya berhenti sebentar. Di beberapa tempat, malam membuat kota terasa selesai. Toko tutup, jalan kosong, orang pulang, dan kalau kamu belum makan, itu masalahmu sendiri. Di Indonesia, seringkali masih ada seseorang yang memasak di pinggir jalan. Bahkan ketika hari susah terasa selesai untuk orang lain. Rasanya seperti kota belum benar menutup pintu. Makanan di sini tidak selalu datang sebagai rencana besar. Terkadang kamu hanya keluar sebentar, mencium bau sesuatu dari ujung jalan, melihat lampu warung yang masih hidup, lalu malam terasa lebih mudah. Ada satu pertanyaan di Indonesia yang terdengar sederhana, tapi suasananya tidak meratakan terjemahannya. Sudah makan? Kalau diterjemahkan mentah-mentah, ini seperti pertanyaan praktis. Perut sudah terisi atau belum? Selesai.
Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalimat itu sering muncul di momen yang lebih luas. Misalnya, saya datang ke warung kecil atau bertemu orang yang sudah beberapa kali kenal. Belum tentu kami punya topik besar. Belum tentu orang itu masih ngobrol panjang. Tapi pertanyaannya pertama yang bisa keluar saja, sudah makan? Di kepala orang asing, pertanyaannya seperti itu terasa terlalu spesifik. Kenapa urusan makan saya penting sekali? Tapi nada orang yang mengutarakan ini sering terasa bukan seperti integrasi. Lebih seperti cara ringan untuk memeriksa keadaan orang tanpa membuat suasana terlalu serius. Seolah-olah kalimat itu versi pendek dari kamu baik-baik saja. Saya suka bagian ini karena perhatian di sini sering datang melalui cara yang sederhana. Nasi hangat, teh manis, atau satu pertanyaan pendek sebelum percakapan benar-benar dimulai. Ada satu pengalaman sebagai orang asing di Indonesia yang sampai sekarang masih sering terjadi. Kadang-kadang saya masuk ke warung atau di toko kecil dengan niat sederhana. Beli air, bayar, lalu pergi. Di kepala saya, ini transaksi paling biasa di dunia. Masuk, ambil barang, bayar, selesai. Tapi karena wajah saya jelas bukan wajah lokal, suasananya bisa berubah bahkan sebelum saya membuka mulut. Orang melihat sebentar, lalu percakapan kecil muncul. Biasanya ringan saja. Dari mana? Sudah lama tinggal di sini? Bisa bahasa Indonesia atau tidak? Kadang-kadang yang langsung tersenyum kalau saya jawab pakai bahasa Indonesia, seolah-olah transaksi kecil itu tiba-tiba mendapat bonus hiburan. Saya tidak selalu tahu harus bereaksi bagaimana. Ada hari ketika itu terasa hangat karena orang benar-benar ramah. Ada juga hari ketika saya cuma ingin beli air dan pulang tanpa menjadi topik ruangan selama 30 detik. Tapi bagian ini jujur, di Indonesia saya jarang benar-benar anonim. Di banyak tempat, saya tidak masuk sebagai orang yang tidak terlihat. Saya masuk sebagai cerita kecil yang baru datang. Dan mungkin karena itu, kehidupan sehari-hari di sini terasa lebih dekat, lebih sosial, tapi punya lebih sulit untuk disembunyikan darinya. Jadi ya, banyak bagian dari Indonesia sudah masuk ke kehidupan saya. Saya tidak kaget setiap hari. Saya sudah lebih tenang mendengar klakson, lebih hati percaya Google Maps, lebih paham kenapa motor memberi orang kontrol, dan lebih terbiasa dengan pertanyaannya seperti sudah makan atau dari mana. Tapi ada bedanya yang terbiasa dan benar-benar membaca. Orang yang lahir di sini mungkin tidak perlu berpikir panjang. Semua itu berjalan otomatis. Saya masih kadang berhenti 1 detik lebih lama. Bukan karena saya menilai, lebih karena saya masih belajar membaca sinyal yang membuat orang lokal sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kalau kalian tinggal di Indonesia, menurut kebiasaan kalian apa yang mungkin membuat orang asing berhenti sebentar dan mikir? Tulis di komentar. Saya benar-benar ingin membaca.